Udah mulai nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baihi minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karabin alaihimus salatu wassalamu syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila ruhi al-fatah khususan Syekh Syihabuddin bin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Al-Makki Asy-Syafi'i qaddasallahu lahu wa ghafdunubahu wa nawwara qabrahu wa dariyahu wa nafa'ana bi ulumihi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah yang ketiga, mari kita ibu-ibu kita doakan bersama, mudah-mudahan yang sudah diistiqomahkan oleh Allah untuk mengaji, mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk bisa meningkatkan ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan ibu-ibu semua yang sudah mulai mengaji dan sudah istiqomah mengaji, oleh Allah diberikan perlindungan, imannya tambah meningkat, hidayahnya tambah banyak, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan, sehingga ibadah kita bukan hanya ibadah biasa, tapi ibadah berkualitas di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan kita yang sudah berkumpul berjemaah, mudah-mudahan jadi istiqomah, dan insya Allah kita akan menghadap kepada Allah husnul khotimah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, kita lanjutkan kajian fikih kita. Sebentar lagi kita akan bahas tentang sunnah-sunnah yang ada dalam tasyahud, duduk tasyahud. Sebelum tasyahud ada namanya duduk yang sunnah iftirash, duduk di antara sujud kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terakhir sudah masalah qunut ya, Ibu. Masalah qunut dan kemudian sunnah-sunnah ketika i'tidal. Wa yusannu fis sujudi wad'u rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatihi wa anfihi maksyufan wa majafatur rajuli mirfaqaihi an jambayhi wa batnahu an fakhidaihi wa yujafi fir ruku'i aidan. Halaman 97, Bu. 97 sampai 98. Wa tadummul mar'atu ba'daha li ba'din. Disunnahkan dalam sujud untuk meletakkan kedua lututnya, kemudian kedua tangannya, kemudian dahinya dan hidungnya dalam keadaan terbuka, tidak tertutup. Kemudian disunnahkan pula bagi orang laki-laki menjauhkan kedua sikunya dari kedua sisinya dan perutnya, dari kedua pahanya, dan menjauhkannya pula di waktu ruku. Agak renggang, nanti saya jelaskan. Kalau untuk pertanyaan nanti di akhir, Bu. Orang perempuan, kalau perempuan bagaimana Ustadz? Menempelkan dan merapatkan sebagian anggota badan dengan sebagian anggota badannya. Masih ingat nggak anggota sujud? Anggota sujud ada berapa? Apa saja, Bu? Mulai dari dahi, dua telapak tangan, lutut. Masih ingat nggak kalau dahi bagaimana hukumnya? Kalau dahi dibuka, wajib dibuka, boleh sebagian. Masih ingat kan?
Itu tidak apa-apa. Kalau dahi wajib nempel atau dibuka, tapi boleh sebagian. Jadi kalau ibu-ibu ketika sujud, ada sebagian dahi masih terbuka. Yang tak boleh itu sampai ke sini. Jadi mukenahnya atau laki-laki sampai ke sini itu tak sah. Lalu kemudian tangan boleh tutup, boleh buka. Nah, jadi perempuan kalau sempat tertutup dengan mukenahnya, tidak masalah. Tidak apa-apa kalau telapak tangan. Kemudian kalau lutut, wajib tutup. Jangan pula dibuka. Laki-laki pun tak boleh. Kemudian kaki, boleh buka, boleh tutup. Kalau laki-laki, buka. Kalau wanita, tutup. Jadi kalau ada orang sujud perempuan, nampak kaki dari belakang, maka tidak sah. Itu sudah lalu kita sudah sampaikan. Nah sekarang yang disampaikan oleh Al-Musannif Ibnu Hajar Al-Haytami, madhab Syafi'i ini maksudnya, dalam sujud itu disunnahkan meletakkan kedua lututnya kemudian kedua tangannya. Lutut harus menyentuh ke tanah. Dua-duanya. Kecuali memang darurat ada luka atau ada sesuatu yang menyulitkan untuk. Jadi kalau ibu sujud jangan sampai diangkat lututnya separuh misalkan. Satu lutut diangkat. Kemudian tangannya harus gini. Tidak boleh angkat tangan ketika sujud. Misalkan sok-sokan entah gimana misalkan. Jadi harus sujud, tangan ke bawah, lutut pun ke bawah. Diletakkan sunnahnya. Kemudian dahi dan hidungnya dalam keadaan terbuka. Hidung, kalau hidung itu sunnah. Meskipun tak nempel. Kemarin sempat viral. Ada salah satu tokoh yang sujud hidungnya tak nempel. Sebenarnya tak masalah. Yang masalah itu kalau wuduknya, ambil wuduk, tangan tak dibuka. Kalau madhab Maliki tak masalah, tangan saja. Itu pun tayammum. Tapi kita kan madhab Syafi'i. Disunnahkan pula juga bagi laki-laki menjauhkan kedua sikunya dari kedua sisinya dan perutnya. Kalau laki-laki sujud agak renggang gini. Jadi kalau ada laki-laki sujud, Allahu Akbar, perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Oh itu memang tak bisa renggang Pak Ustadz. Kenapa? Udah terbiasa begini Pak Ustadz. Mana tahu. Pak Ustadz pernah ngalamin? Iya, saya ngalamin. Saya tak sebutkan lah di sini. Tidak mungkin sebutkan. Jadi ketika sujud pun begini, ketika takbir pun Allahu Akbar. Ada Pak Ustadz di mana entah di mana lah masjidnya, masjid umum pokoknya. Jadi kalau laki-laki angkat. Jadi siku ini jauh dari lambung, jauh dari perut. Begitu juga di dalam ruku. Kalau perempuan bagaimana Pak Ustadz? Tempelkan. Merapatkan sebagian anggota badan dengan sebagian anggota badan lainnya. Maksudnya bagaimana? Posisinya sama dengan ketika takbir. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Kalau perempuan takbir ini kan bukan begini. Takbirin begini. Allah. Nah sama ketika sujud pun begini. Maka laki-laki ketika takbir kan begini. Allahu Akbar. Takbir ini kan ini lurus ke telinga. Nah, madhab Syafi'i. Kalau madhab Imam Hali begini. Allahu Akbar. Hambali. Jangan ditegur. Ustadz itu takbirnya aneh Pak Ustadz. Kenapa? Begini-begini. Karena itu sunnah saja. Yang penting angkat tangan saja. Jadi kalau perempuan Bu dirapatkan. Sikunya bukan renggang. Baik dalam ruku ataupun sujud. Lalu bagaimana bacaannya Pak Ustadz? Bacaan di ruku ini dulu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ada tuh selanjutnya di bawahnya. Wa salasan afdalu. 3 kali itu lebih utama. Jadi kalau ada orang baca Subhan Rabbil Azim wa bihamdi sekali, tak masalah. Tak baca juga Pak Ustadz, tak masalah juga. Karena itu sunnah. Ini hidup nggak Bu? Hijau nih. Takut tak bunyi pula. Kayak gimana Bu? Oh ya hidup. Masuklah tadi Bu ya. Wa salasan afdalu wa yazidul munfaridu wa imamu mahsurin aradu bitawil. Boleh enggak Pak Ustadz menambah dari bacaan Subhan Rabbil Azim wa bihamdihi? Boleh. Imam pun boleh dengan catatan makmumnya itu tak emosian. Kalau imamnya itu tahu dengan kriteria makmum, misalkan makmumnya tahu kan resti semua. Resiko tinggi.
Sudah sholat berdiri pun itu sudah dipaksa Pak Ustadz. Ini rukuknya panjang. Sampai 5 menit. Ini tak betul Imam ini. Jadi boleh menambahkan bacaan setelah Subhan Rabbil Azim wa bihamdi asalkan makmum rodu. Tapi kalau sendirian silahkan perbanyak. Tak masalah. Cuma yang lebih afdol itu Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi dalam ruku. Kalau dalam sujud Subhan Rabbil A'la wa bihamdi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqah sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, coba Buya Maha Suci. Artinya Maha Suci Tuhan, para malaikat dan ruh atau jibril, ya Allah, kepadamu lah aku sujud, kepadamu aku beriman, dan kepadamu aku berserah. Setelah sujud wajahku kepada Tuhan yang menciptakannya dan membentuk rupanya, menciptakan pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Masya Allah, tabarakallah. Baik, lanjutkan. Nanti di terakhir sesi pertanyaan. Wajtihadul munfaridi fid du'ai fi sujudihi wat tafriqatu bainal qadamaini war rukbataini wal fakhidaini wa wad'ul kaffaini haddu wal mankibaini wa dhammu asabi'il yadaini wa istiqbalihima wa nashrihima wa nasbul qadamaini wa kasfuhuma wa ibrazuhuma min thawbihi wa tawjihu asabihima lil kiblati wal i'timadu ala butunihima. Disunahkan bagi orang yang sholat sendirian untuk berijtihad dalam berdoa di waktu sujud dan memisahkan serta merenggangkan antara kedua telapak kaki, kedua lutut, dan kedua paha. Bagi siapa? Orang yang sholat sendirian. Kenapa seperti itu? Dianjurkan sunnah seperti ini karena kalau sendirian ini kan pasti bebas. Tempatnya pun luas. Kalau bermakmum itu belum tentu luas. Jangan sampai gara-gara baca sunnah-sunnah ini, ibu sok-sok lebar nanti. Jangan sampai mengintimidasi kepada makmum yang sampingnya. Di sini ada kalimat disunahkan meletakkan kedua telapak tangan di depan kedua pundak, merapatkan jari-jari tangan dengan menghadap ke kiblat dan membentangkan menegakkan kedua telapak kaki dan membuka serta menampakkannya dari bajunya. Jadi kalau sholat sendirian ini ya, khusus sholat sendirian. Jadi kalau sujud itu Bu tetap begini, jadi bukan begini, apalagi perempuan. Nah, rapatkan, betul ya. Betul, betul. Itu perempuan. Kalau laki-laki begini. Dan menghadap ke kiblat. Perhatikan kalimatnya di situ. Listiqbalihima. Jadi harus wastiqbalihima, menghadapkan jari-jari ke kiblat. Jangan begini. Nah, ini kan bukan ke kiblat namanya. Kalau ibu sujud begini, misalkan, nah makanya itu kan, tapi tak batal sunnahnya. Nah, ngadep ke depan kiblatnya. Kan ada yang seperti ini. Allahu Akbar. Ada Bu. Nah, ibu kalau bisa, tapi ini bukan wajib, sunnah saja. Maksudnya lebih afdol. Makanya kalau ibu betul-betul nengok ketika sholat, laki-laki tetap begini, cuma direnggangkan aja Bu. Renggang. Ini harus betul. Ya. Siku ini laki-laki harus gini. Tapi dalam catatan yang disunahkan renggang kali itu ketika sendirian. Kalau makmumnya sesak, apalagi kayak di Mekah, ya enggak juga gitu. Setelah ditanya kenapa? Sunnah. Jangan kau melawan sunnah. Ya, salah lah itu. Tak betul itu. Ya, apalagi di Mekah Ibu ya. Di Mekah itu luar biasa. Dilangkah-langkahin kepala kita. Saya tengok itu enggak ada harga dirinya. Kenapa? Karena kita lagi pakai ihram kalau laki-laki. Macam mayat kan. Kan kita tak boleh berjahit. Kain kafan itu berjahit atau tidak? Enggak. Enggak, memang tak pakai Bu. Masa Bu? Laki-laki. Iya laki-laki. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Oke Bu, kita off the record lagi. Disunahkan mengarahkan jari-jari kedua telapak kaki ke arah kiblat dan bertumpu di atas bagian bawahnya. Perhatikan baik-baik. Berarti kaki yang benar disunahkan gini. Nah, kaki gini. Nah, gini kakinya.
Nah, jari-jarinya menghadap ke kiblat. Jadi bukan berarti dibengkokkan. Kita bagaimana caranya menghadap kiblat. Kalau kiai saya, dia tak bisa begini. Maka ketika duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir itu begini. Kakinya begini. Jadi tak bisa gini. Tapi diginiin. Nah, tapi harus begini. Ya, kayak gitu. Tapi tetap jarinya bengkokin ke kiblat. Nah, coba Ibu. Nah, betul itu. Iya paham. Yang penting tak boleh gini aja. Kecuali memang udah tak bisa. Oh iya. Gini Bu, gini. Gini. Nah, jadi jangan dikira kalau orang begini ini, kok lain gitu. Enggak. Jadi kita tuh kan fokusnya khusus ininya yang menghadap. Jadi apanya? Kalau luruskan gimana gini? Enggak gini maksudnya. Gini. Enggak boleh. Tapi bukan batal. Enggak batal, sunnah saja. Sunnahnya enggak dapat. Jadi jari, kaki, jari, tangan harus menghadap ke kiblat. Jadi sujud begini, dia arahnya. Sujud arahnya begini, jangan begini. Kalau begini bukan kiblat ini. Ya. Kalau badan Pak Ustadz, wajah yang dihitung tuh dada. Ini. Jadi misalkan ada orang noleh sekali saja, begini, tak batal. Yang penting dada ini tidak. Kalau gini baru batal. Makanya boleh noleh, tapi bukan karena sengaja. Noleh kalau kaget, siapa orang? Nah itu batal lah, itu kan sengaja namanya main-main. Baik, lanjut. Biar nanti sampai ke penjelasannya baru kita saling bertanya. Halaman 100, Bu. Sekarang fasal sunnah-sunnah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Iya. Loh ini kok kemana ini? Baik, Bu. Betul. Betul, karena dilakukan oleh Rasulullah SAW. Faslun wa yusannu fil julusi bainas sajadataini al-iftirash. Disunnahkan di dalam duduk di antara dua sujud namanya duduk iftirash. Di antara dua sujud ada duduk namanya duduk iftirash. Wa wad'u yadayhi, dan meletakkan tangannya ala fakhidaihi, kepada paha. Di paha Ibu ya. Jangan letakkan di gini. Nah, Allahu Akbar Rabbi firli. Itu namanya sombong itu namanya. Bukan. Qoriban min rukbatayhi, dekat dengan lutut. Jadi sampai sedetil ini gitu loh kitab. Enggak boleh di atas, enggak boleh terlalu sampai ke dekat pinggul. Oh enggak. Tapi qoriban. Nah, bahasanya tengok itu Bu ya Bu Yatri. Qoriban min rukbatayhi, dekat dengan lutut. Jadi ini paha begini. Wa nasru asabi'ihima wa dhammuha qailan. Membentangkan jari-jari kedua tangannya dan merapatkannya ke arah kiblat seraya mengucapkan bersama-sama Rabbighfirli wajfurni warfa'ni warzuqni wahdini. Itu permintaannya ada berapa itu? Ada berapa? Ada 8. Pertama kita minta Rabbighfirli, ampuni aku ya Allah. Yang kedua, warhamni, sayangilah aku, rahmatilah aku. Wajburni, perbaikilah keadaanku, tutup aibku, boleh. Itu wajburni. Baru tahu kan Ibu kan? Nah itu hafalkan. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Saya pengen masuk ke surga bukan kaleng-kaleng ya Allah. Saya pengen yang nanti ada di surga, saya punya bungalow, punya istana, punya kolam. Masya Allah. Wahdini, berikan petunjuk. Loh, saya ini kan sudah beriman Pak Ustadz. Enggak. Setiap orang punya potensi dan indikasi berdosa. Maka tunjukkan kepada kami ini Allah yang benar-benar saja. Sehingga kami tidak terpeleset. Mulut tak terpeleset, mata juga tak terpeleset, hati pun apalagi seperti itu. Apalagi hati itu berbolak-balik. Makanya ada doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ini kan udah merangkap doa kayak sempurna doanya. Betul. Padahal kan kita
Posisi sujud bukan hanya doa tapi memuji Allah. Kita minta di sujud itu bukan hanya meminta tapi muji dulu ke Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Posisi yang paling dicintai oleh Allah dari hambanya adalah ketika sujud. Kenapa sujud? Karena kepala lebih rendah daripada pantat. Maka justru di waktu sujud kita bukan hanya sekedar berbanyak doa, tapi justru memuji Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, Maha suci Engkau yang paling tinggi. Tidak ada yang paling tinggi daripadamu ya Allah. Tidak ada yang paling suci dan pantas dipuji. Maka kita itu berserah diri, merendahkan diri, Bu. Jadi apa maknanya? Posisi ketika kita sujud sebelum berdoa, justru kita memuji Allah. Jangan sombong. Kamu nih sekaya-kayanya, kamu tetap mencium keramik. Setinggi-tingginya jabatanmu, tetap ketika sujud, kamu juga tempelkan dahinya di tempat di mana orang sering menginjak-injak. Keramik, karpet, kan diinjak-injak. Tapi kita rela merendahkan diri di depan Allah. Maka yang pantas di situ tuh memuji Allah dulu. Tapi setelah itu fa'aksirud doa. Perbanyak doa, Bu. Kenapa? Bebas, tidak diatur doanya. Kalau pakai bahasa manusia tapi dalam hati. Jadi ibu kalau mau, tapi sholat sendirian. Jangan ketika jadi makmum. Kalau jadi makmum ditinggal sama makmumnya. Itu namanya tak boleh. Terserah. Dalam hati. Kalau bahasa Arab sampaikan saja. Tapi kalau bisa sendirian saja sholatnya. Nah. Betul. Kemudian apa tadi? Rabbi fili warhamni warfani warjiburni. Mana tadi? Oke. Warzukni, berikan kami rezeki. Wahdini, petunjuk. Wa'afini, sehatkanlah kami ya Allah. Sehatkanlah aku ya Allah. Wa'fu anni, dan maafkan aku ya Allah. Saya ini memang sering teledor, maka maafkan ya Allah. Jadi doa 8 ini luar biasa. Kalau ibu memang betul-betul di sujud duduk di antara dua sujud ini, maka kalau Allah kabulkan, tenanglah hidup kita. Sudahlah kita dapat petunjuk, kita juga ditutupin dosa-dosa kita dapat rezeki, kita diangkat derajatnya, luar biasa. Maka ada berapa itu, Bu? 8 permintaan. Maka ibu ketika waktu duduk di antara dua sujud itu, maka khusyuklah. Ingat-ingat maknanya. Nah, ibu sudah tahu kan? Nah, maka ingatin itu. Itulah salah satu kunci kenapa orang bisa khusyuk, karena tahu. Wa tusannu jalsatun hafifatun. Apa nama duduknya, Bu? Duduk di antara dua sujud namanya apa duduknya? Duduk di antara dua sujud ini ketika baca Rabbi firli namanya apa? Iftiros. Nah, ada cengak di situ, Bu. Iftiros. Diambil dari kata firoshun. Apa firoshun itu Pak Ustadz? Karpet. Apa maksudnya? Ya, duduk di antara dua sujud namanya duduk iftirosh. Apa iftirosh? Diambil dari kata firosh. Apa firosh? Karpet. Alas. Kenapa? Karena, mohon maaf. Kaki kita menjadi karpet dari pantat kita. Makanya duduk iftirosh itu bukan pantat kita ke keramik. Tapi pantat kita beralaskan kaki, betul seperti itu ya. Agak susah juga ngomong saya. Iya, kenapa firos? Jadi kalau ditanya ibu biar paham. Duduk iftiros diambil karena firos, karpet, karena kaki kita menjadi alas dari pantat kita. Berarti duduk di kaki, duduk di kaki. Karena kaki jadi karpet. Beda dengan orang yang stres, kaki di kepala, kepala di kaki. Kaki di kepala, kepala di kaki. Ada lagu. Ada lagu tuh. Oh iya. Wa tusannu jalsatun khafifatun, disunnahkan duduk sebentar untuk istirahat sekedar lamanya, duduk di antara dua sujud sehabis tiap sujud yang ia berdiri dari situ kecuali sujud tilawah. Jadi qadaral julus baina sajdatain ba'da kulli sajdatin yakumu anha illa sajdatat tilawah. Ibu sudah dijelaskan sama saya kan sujud tilawah kan? Ya, udah ada videonya udah. Diulang lagi nanti makan waktu. Baik. Iya. Karena memang ilmu itu, Bu, makanya Bu, ilmu itu cepat hilangnya. Untuk mengikat adalah tulisannya. Ya. Betul, Ibu. Disunahkan juga bertumpu dengan kedua tangannya di atas lantai ketika berdiri. Apa tuh maksudnya, Bu? Disunahkan bertumpu dengan kedua tangannya
di atas lantai ketika berdiri. Setelah dari sujud, setelah dari duduk di antara dua sujud mau berdiri, tangan ke lantai dulu. Banyak orang langsung bertumpu ke lutut. Ustaz kasih katanya Nabi dua versi loh. Iya. Nabi tua dan zaman Nabi muda. Lo kasih dua versi boleh? Yang mana? Ya, ada yang mengatakan Rasulullah itu ketika mau berdiri seperti memukul adonan roti. Itu ada juga hadisnya. Tapi yang lebih masyhur ulama termasuk Imam Syafi'i. Biar masuk dulu ke video. Jadi diriwayatkan satu riwayat Rasulullah ketika bangun dari sujud, bangun dari duduk di antara dua sujud seperti adonan roti begini kan, adonan roti begini. Nah, jadi makanya ada kita lihat orang begini kan, sap, gini kan. Tapi kalau Imam Syafi'i yang masyhur begini, saya begini dari kecil begini, karena memang Imam Syafi'i juga begitu. Ya, paham Bu ya. Ada yang begini, yang tak boleh itu begini. Tak boleh. Tuh. Tuh. Atau begini, sok-sokan karena push up, dia push up belajar kungfu tuh. Bangun dari sujud mau ke atas berdiri begini. Allahu Akbar misalkan gini. Tak boleh. Yang boleh itu begini sama gini. Tapi Imam Syafi'i, madzhab Syafi'i begini. Ulama-ulama saya, kiai-kiai saya begini. Sap. Paham Bu ya? Terserah Ibu pakai yang mana. Ini akan dua versi ya. Ya. Yang satu lagi yang mana? Langsung aja. Enggak itu Bu. 1, 2. Kan dua versi. Tetap ke lantai tapi bukan ke lutut. Yang tak boleh ke lutut. Jadi duduk di antara dua sujud mau berdiri, bukan ke lututnya, ke lantai tetap. Makanya di sini bahasanya wal i'timadu biyadaihi 'alal ardi indal qiyam. Wal i'timadu biyadaihi 'alal ardi. Ke bumi, ke lantai. Berarti Ibu kalau berdiri coba Ibu ini, Bu Mar coba. Versi saya Versi Rasulullah tua. Iya, coba bagaimana Bu? Bagaimana Bu? Oke. Duduk dulu. Oh, Langsung naik. Oh. Ini. Oh. Gini ya. Ini. Oh, langsung. Langsung. Ya. Ada yang satu saya lihat lagi itu yang versi katanya Yang sunnahnya begitu, duduk dulu. Duduk dulu ya. Iya. Ada yang duduk. Iya. Ada yang gini Ustaz. Dia megang gini. Oh, enggak, itu enggak. Itu. Nah. Duduk sebentar. Nah, baru terbang lagi. Nah, iya gitu lagi. Nah, itu Bu Yed, betul Bu Yed. Coba Bu Yed. Coba Bu Yed. Coba Bu Yed. Nah, Bu Yed, silahkan Bu Yed. Bu Yatri, Bu Haji. Sujud dulu. Nah, wal i'timadu bi yadihi 'alal ardi indal qiyam. Nah, begitu. Enggak, bukan sunnahnya. Jadi kalau Ibu yang jangan sama Ibu. Terus? Enggak, itu enggak ikut sunnah itu. Enggak ikut sunnah. Kalau yang saya maksud itu cara pegang tangannya orang kan. Nah, gini. Cara pegang tangannya ketika mau berdiri berpangku wal i'timadu 'alal ardi biyadaihi, ada yang begini. Nah, ada yang begini, itu yang saya maksud. Tapi kalau Ibu Mar itu tadi tidak dapat sunnahnya. Karena kalau di situ kalau di kitab belum ada. Versi kurang paham saya. Waktu itu saya dengar ceramah dari Ustaz Sabul Somad. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Sekali lagi terus gimana tuh? Ini kan yang sunnah begini. Jadi habis sujud. ya, duduk dulu ya. Duduk. Habis sujud lagi. Nah, mau naik ke atas. Yang sunnahnya duduk dulu, baru berpangku tangan lagi ke atas. Allahu Akbar. Nah, itu bacaannya seperti itu. Dia takut ketimpa ini. Coba Ibu gimana? Nengok dia balik dari sini kan, ada gimana ya? Saya sudah nengok ya. Dia gini kan, ini harus kena ini, dia mungkin tak mau kena ini ya. Nah, tak boleh Bu. Ya kalau ini iya, kena Iya. sini. Oh, dahinya. Itu makanya
Oh, tapi dahi tak bersujud ke mukena. Oh tidak. Oh, enggak, tak masalah. Tak masalah. Kayaknya setiap dia sujud kan sampai Iya, iya. Yang tak boleh, Ibu Mar, yang tak boleh, jilbabnya dijadikan sujud juga. Bukan, ini saya. Nah, Ya kan? Ini la yasjudu biharkatil badni. ini dia yakin bahwa ini Oh, tidak masalah, tidak masalah. Tidak masalah. Yang masalah yang masalah ibu sujud ke jilbabnya. Ya, itu tidak. Saya perhatikan dia setiap mau gini. Ya, tak apa-apa, tak apa-apa. Dia mau gini. Nah, dia nepesinnya dulu. Nepes. Kok pakai jari yang begini aja? Berarti Saya salah. berarti punya mau kena bikin. Iya. Iya kan? Yang ada jari gitu. Enggak masalah, Bu. Yang penting jangan, kalau dalam satu rukun itu tak boleh bergerak 3, ya kan? Tidak boleh bergerak 3 dengan sengaja. Kalau itu Pak Ustadz, saya kira kalau jangan terlalu banyak-banyak sengaja juga. Karena udah menjadi kebiasaan kan. Yang penting jangan bersujud kepada mukenahnya. Sama dengan laki-laki sujud dengan surbannya. Tidak boleh sujud kepada sesuatu yang ikut gerakan kita. Nah, Ditepiskan juga lah. Enggak, maksudnya terbawa tuh. kalau untuk urusan tak sengaja berbini 2 pun tak apa-apa. Ya kalau kemarin kan Enggak. kita dengar beliau Enggak. kalau sengaja langsung kita Baik. tuliskan. Ya. Enggak, kalau urusan tak sengaja semuanya dimakfu. Darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Oh, kalau menikah. Oh, baik Bu, lanjut dulu Bu. Oh, enggak lah Bu. Siap. Nanti Bu, terakhir Bu, kita selesaikan dulu Bu. Baik, kita lanjutkan dulu. Ini Bu Mar nih bikin heboh. Baik. Wa yusannu fit tasyahudil akhir. Ini harus diselesaikan dulu karena nanti ketika menunjuk tangan. 101 Bu, 101. Disunahkan dalam tasyahud akhir at-tawarruk, duduk tawarruk. Nah, bagaimana kalau keadaan sesak Pak Ustadz seperti Mekah Madinah? Tak apa-apa. Makanya saya bilang duduk iftiros, duduk tawarruk itu semuanya sunnah. Apa tawarruk? Mohon maaf, diambil kata warik. Warik itu pantat. Ya, duduk tawarruk itu adalah duduk tahiyat yang akhir. Baik salat subuh, salat maghrib, salat asar, salat isya, salat apa lagi? Salat-salat yang lain. Kalau sudah duduk terakhir namanya duduk tawarruk. Tawarruk diambil kata warik. Warik itu pantat. Berarti pantatnya yang duduk ke lantai. Tidak ada alas lagi dengan tangan. Kalau iya, kaki, tangan pula ke bawah. Inilah Bu. Jadi kalau duduk ke kaki itu namanya iftiros. Kalau duduk ke lantai tidak ada alas namanya tawarruk. Itu penting. Bagaimana duduk itu? Ayyukhrija rijlahu min jihati yaminihi wa yulsiqa warikahu bil ardi illa man kana alaihi sujudu sahwin aw masbuqan. Fayaftarisuh wa yada'a yadahul yusra ala fakhidihil yusra fil julusi litasyahudi wa ghairihi mabsutatan madmumatan muhadhiyan biru'usiha tarafal rukbatah wa yada'ul yada yumna ala tarfir rukbati yumna wa yakbidu bitasyahudain. Jadi duduk tawarruk itu mengeluarkan kakinya. Kaki yang kiri dikeluarkan lewat di bawah betis. Sudah tahu kan, Ibu? Kalau duduk tasyahud akhir, pantatnya ke tanah, kaki kiri keluar ke, nah gitu, itulah. Kan biasanya ada di buku-buku cara sholat yang baik itu kan. Ya betul. Nah itu ya. Jadi sunnahnya begitu. Kecuali sujud sahwi atau masbuk. Kenapa sujud sahwi? Kalau ibu mau sujud sahwi itu kan dilaksanakan setelah sujud. Iya, sebelum salam, setelah sujud. Nah, maka duduk tahiyat itu bukan tawarruk sunnahnya, duduk iftiros. Baik. Mau dicontohkan atau bagaimana? Udah paham belum? Udah. Bu Yesi udah paham? Bu Yet udah paham kan? Kalau kita duduk terakhir, tahiyat akhir, itu kakinya keluar. Yang kiri. Pantat kita ke keramik, ke tanah. Tapi kalau kita ada mau sujud sahwi, karena ada lupa tasyahud awal, lupa qunut,
maka duduk terakhir itu bukan duduk tawarruk, tapi sama dengan duduk iftiros. Nah, baru setelah sujud dari sahwi, duduk tawarruk dulu, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kita lanjut dulu, Bu. Nanti bahas. Kalau yang tak paham, nanti ditanya lagi. Disunahkan meletakkan tangan kanan di atas ujung lutut kanan dan menggenggam jari-jarinya. Yang kanan. Kalau sudah tahiyat akhir, genggam yang kanan begini. Kemudian, kecuali jari telunjuk. Kecuali jari telunjuk. Jari telunjuk, Bu, ya. Bukan jari tengah. Bahaya. Jari telunjuk. Tak boleh lama-lama jelaskan. Maka ia melepaskannya dan meletakkan ibu jari di bawahnya seperti membentuk angka 53. Kaqaidi salasatin wa khamsina. Seperti 53. Kayak mana lah, pokoknya begini lah, gini yang betul. Nah, gini ya. Kemudian ia angkat jari telunjuk itu ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi ibu sudah siap-siap begini. Siap-siap begini. Asyhadu alla ilaha illallah. Perhatikan baik-baik kalimatnya di sini. Paling bawah itu bila tahrikin, bukan dengan bergerak. Ini pahami, ini Imam Syafi'i. Tidak boleh bergerak telunjuknya. Laha wa akmalut. Ini. Kalau Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah tidak bergerak sampai assalamualaikum. Maka ibu siapkan catatannya. Perbedaan orang yang melepaskan telunjuk ketika tahiyat akhir. Karena macam-macam. Yang pertama dulu, Imam Syafi'i. Madhab kita. Yang kita sudah ajarkan dari kecil. Kalau madhab Syafi'i, angkat sekali sampai ke salam. Kapan mengangkatnya? Ketika asyhadu alla ilaha illallah. Sampai terakhir. Sampai terakhir. Itu Imam Syafi'i. Yang kedua, Imam Hanafi. Angkat sekali, turun sekali. Kapan? Asyhadu alla ilaha illallah. Selesai. Imam Hanafi. Ingat. Yang kedua, kalau di situ tak ada. Imam Hambali. Imam Hambali angkat setiap lafal Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika lafal Allah, sebentar dulu, belum selesai. Iya, ibu udah tak sabaran, Bu Yatri. Dan yang keempat, Imam Maliki. Yang keempat, Imam Maliki. Imam Maliki gimana Pak Ustadz? Mulai dari at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang begini Pak Ustadz. Itu Imam Maliki. Saya bilang, sampaikan. Ada orang, dia pakai ekonot, tapi ketika gininya ikut Maliki. Sebenarnya sah sholatnya, tapi dia tidak beretika. Mencampur adukan madhab dalam suatu sholat. Tak beretika namanya. Saya sampaikan. Mana tahu ada yang nyerang saya. Jadi kalau pakai madhab Syafi'i, ya Syafi'i saja. Makanya penting itu. Sholatnya dari awal ikut Syafi'i. Tiba ketika tahiyat akhir ikut Maliki. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Entah itu gaya-gayaan atau tak paham saya. Makanya saya ulangi kembali lagi. Imam Syafi'i angkat sekali sampai tahiyat akhir. Dimulai asyhadu an la ilaha illallah. Imam Hanafi angkat sekali, turun sekali. Ketika kapan? Bacaan asyhadu an la ilaha illallah. Sudah selesai. Imam Hanafi. Imam Hambali setiap ada kalimat Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah is-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau tak ada Allahnya diangkat. Baru yang terakhir Imam Maliki. Dari awal sampai akhir bergerak dia. Begini. Boleh. Boleh. Yang tak boleh ikut semuanya. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Nah, itu yang tak boleh. Yang tak boleh lagi, asyhadu an la ilaha illallah.
Saya begini, nanti takut bilang 2, 3, pilpres pula. Ya kan? Pilpres, paslon pula Pak Ustadz katanya. Murtad pula kan ya. Yang tak boleh 4-4-nya dipakai, kemudian pakai angka asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Itu tak boleh, haram. Viral pula saya dibilang enggak, maksudnya itu yang tak boleh. Udah paham Bu? Coba Bu Yatri. Imam Syafi'i sampai Asyhadu alla ilaha illallah. Oke. Yang Imam Hanafi sampai assalamualaikum. asyhadu alla ilaha Oke. Bu Yatri dulu. Enggak apa-apa. asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai terakhir assalamualaikum. Imam Hanafi. Imam Hanafi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Kita langsung tutup. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Dah. Asyhadu alla ilaha illallah. Iya, asyhadu alla ilaha illallah saja. Kalau Imam tadi Hambali. Setiap lafaz Allah bagus. sekali. Diangkat setiap Allah angkat. Allah angkat. Imam Maliki. Imam Maliki diangkat mulai dari Ya. awal asyhadu alla ilaha illallah tak bergerak. Ya, kalau mau paham Imam Maliki digoyang Pak Ustaz. Ya, oke, baik. Nah, itulah makanya Ibu ya. Mohon maaf. Baik. Udah paham Bu ya? Yang penting Ibu catat ya. Imam Syafi'i, ya. Ya harus tahu perbandingan. Iya. Iya, boleh. Itu sunnah saja. Boleh. Betul. Nanti itu Bu pertanyaannya. Baik. Kita baca bersama-sama bacaan tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut tulillah assalamu alaika nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina hissalihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu tahiyat wajibnya. Nanti sunnahnya kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Nanti dijelaskan. Betul. Nah, sekarang saya tanya, ini ucapan atau bacaan tahiyat ini asal usulnya dari mana? Isra Mi'raj. Nah, Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, beliau berjumpa dengan Allah mengucapkan salam. Maka salam Nabi, at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Apa artinya? Arti kesimpulannya, segala penghormatan, segala keberkahan, semuanya adalah milik Allah. Kebaikan, keberkahan, penghormatan. Iya, ucapan Nabi Muhammad kepada Allah. Lalu Allah menjawab. Apa jawaban Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatanku Muhammad untukmu, wahai Nabi. Coba Allah. Yang Nabi dulu mengucapkan salam kepada Allah sampai at-thayyibatulillah. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah Nabi Muhammad. Kemudian dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Nabi bukan orang egois. Nabi tidak mau mendapatkan nikmat sendiri. Maka Nabi menjawab lagi, berdoa untuk keselamatan kita. Terutama orang-orang yang soleh. Dari mana Pak Ustadz bacaannya? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mudah-mudahan keselamatan dapat datang kepadaku, atasku, dan atas semua orang-orang yang soleh. Hamba-hamba Allah yang soleh. Yang beriman, yang sholat, yang bayar zakat, yang sedekah, yang ridho, yang berbakti kepada orang tuanya. Apa maknanya? Nabi tidak egois. Karena Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus Muhammad kepadamu kecuali engkau menjadi rahmat kepada seluruh alam.
Asyhadu alla, baru setelah itu malaikatlah mengucapkan syahadat asyhadu alla. Malaikat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ucapan malaikat serentak bersama-sama. Apa yang kita bisa diambil dari ini? Bahwa ucapan tahiyat, saling hormat menghormati, ucapan menjawab salam itu adalah adab kita untuk tidak menjadi orang yang sok-sokan, yang sombong, yang egois. Kenapa? Karena kita tetap selalu mendoakan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga doakan kepada orang lain. Meskipun orang lain membenci kita, meskipun orang lain itu tak suka dengan kita, kita tetap doakan mereka dapat hidayah. Boleh jadi hari ini orang yang benci kita itu bukan karena sebenarnya datang dari hati, tapi mungkin belum dapat hidayah. Maka doakanlah orang-orang yang membenci kita. Paling berat. Tapi Nabi SAW sudah melakukan. Wal afina anin nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang memaafkan manusia. Nanti bisa dilihat lagi Bu Yat kalau tak ini. Jadi makna dari tahiyat itu apa maknanya? Bahwa kita diajarkan untuk menjadi orang yang low profile, rendah hati di depan manusia, rendah diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Wa akmalus salati, dan ditambah solawatnya. Paling sempurna solawat menurut madhab Syafi'i, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pak Ustadz, boleh nggak ditambah Sayyidina? Sangat boleh. Di sini disampaikan, wa khabarun la tusayyiduni fi sholati dha'ifun bal la aslalahu. Hadis yang menyatakan tidak boleh mengucapkan Sayyidina dalam sholat itu dha'if. Kata ulama. Ini ada di kitabnya Soifah nomor 51, kitab Minhajul Qawim, karya dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada hadis yang menyampaikan orang-orang yang tak mau mengucapkan Sayyiduna. La tusayyiduni fi sholati dha'ifun bal la aslalahu. Tidak boleh mengucapkan Sayyiduna fi sholat, itu dha'if hadisnya. Kenapa? Karena banyak orang yang melarang mengucapkan Sayyidina. Tak ada hadisnya katanya. Hadisnya justru tak boleh kita Sayyidina. Itu hadis dha'if. Di sini dijelaskan. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri yang sudah menyatakan, Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini sayyid, aku ini pemimpin dari anak Adam. Kenapa Pak Ustadz kita mesti harus Sayyidina? Biar kita itu tak su'ul adab, tak kurang ajar. Masa kita mudah-mudahan selawat kepada Muhammad. Sama dengan ibu, mari kita sambut yang ceramah Nuruddin. Berangkatlah Nuruddin. Iya. Tak betul. Kalau sama ulama, oh iya. Tapi kalau Nabi Muhammad tak mau Sayyidina, ini tak betul. Ada seperti itu, Bu? Ada. Di Batam banyak. Iya, sama dengan Bu Yesi, silakan mari kita sambut Nuruddin. Nuruddin, cepatlah berangkat. Cepatlah naik Nuruddin. Memang saya dalam hati. Aduh, gimana? Untung tak setruk kan kalau dipanggil kayak gitu. Jadi kita itu apa? Kalau orang Madura bilang cangkolang. Cangkolang itu su'ul adab. Sama Ustadz Chandra tak mungkin. Chandra mau kemana Chan? Gitu. Tak mungkin begitu. Kan tak mungkin seperti itu kan. Kalau disingkat pun itu Acan itu kan Ustadz Ahmad Chandra ya. Apa? Ustadz Acan. Sama dengan ulama-ulama itu, kalau saya kan singkatannya Unza. Nama YouTube-nya pun Unza Official. Jangan lupa share, comment, and subscribe. Enggak masalah, Ibu. Iya. Itulah jalan menuju untuk kita lebih meningkat lagi. Hijrahnya lebih baik lagi. Ya. Paham, Bu ya? Boleh silakan tambah Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina. Jadi kalau ditanya, memang Nabi, aku nih ada Sayyidul Ladzi Adam, aku pemimpin. Sayyid itu kan pemimpin. Nabi Muhammad. Makanya ditambah kadang Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yunina wa dzurrina wa maulana Muhammad. Nah, itu kan.
Baik, wa du'au ba'dahu bima sya'ah wa abdaluhu, sesuai dengan hadis Muslim. Sebelum salam, setelah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita disunnahkan, dan ini riwayat Imam Muslim, sahih. Apa? Ada 4 permintaan kita. Baca bersama-sama. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu sahih. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan doa itu sebelum salam. Apa permintaannya? Ada 4. Yang pertama kita minta diselamatkan, jangan sampai masuk atau kita dijauhkan dari siksaan jahanam dulu. Yang kedua, siksaan kubur. Yang ketiga, fitnah dunia dan fitnah akhirat yang mati. Dan yang terakhir adalah dijauhi dari jeleknya fitnah dajjal. Itu hafal semua kan? Hafal semua. Oh ya, tak masalah. Tapi dalam hati kalau pakai bahasa Indonesia. Boleh ditambah juga, dibuka. Wa minhu Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'thami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hutang dan dosa. Halaman 104, Bu. Minal maghrami, hutang. Makanya orang yang banyak hutang, gharim. Gharim banyak hutang, makanya dapat zakat fitrah dia. Tapi hutangnya hutang yang memang untuk makan, bukan hutang untuk kredit mobil, rumah. Pak Ustadz, saya banyak hutang, Pak Ustadz, dapat zakat fitrah. Kan di Al-Quran dapat, Pak Ustadz. Ibu hutang apa? Rumah 2, Pak Ustadz, kredit. Mobil 2, kredit. Motor kredit. Nah, itu bukan hutang, tapi maksa. Maksa apa? Maksa kaya. Bukan hutang. Ya, boleh, terserah. Itu kan sunnah semua, Bu. Yang paling sahih itu kan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan yang terakhir boleh kita tambahkan Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Kenapa, Bu? Nabi. Ya. Di antaranya adalah, coba baca artinya, ampunilah dosaku ya Allah yang terdahulu, yang aku sembunyikan, yang aku terang-terangan, dan yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah yang mengakhirkan. Nah, luar biasa kan? Kita nih betul-betul ketika sholat berserah diri kepada Allah, mengaku banyak dosa, mengaku banyak salah. Jadi sholat ini sebenarnya dari awal sampai akhir mengajarkan kita itu tidak sombong. Mulai dari bertakbir, kemudian kita bersujud, betul-betul hina kita. Kita tidak ada apa-apanya. Kenapa hina, Pak Ustadz? Alamnah lukukum mimma imahin, kata Allah. Bukankah aku ciptakan kau manusia dari air yang bau, jorok? Kita nih, apa yang mau disombongkan? Dan kita bisa tengok kan, baru dapat lolos di 2024. Dulu begini nunduk, iya Bu, waktu mau dipilih. Pilih saya Bu, senyum-senyum. Sampai di jalan-jalan senyum semua gambar-gambar itu kan. Iya kan Bu ya? Di jalan-jalan sekarang nih, bukan lagi seru-serunya tuh. Hampir setiap jalan tuh seru. Sekali jadi begini dia, Bu, tangan. Pak, ini saya nyoblos. Siapa kamu? Tolong ini. Nah, nunjuk sama ajudannya. Tolong tuh, tengok. Ibu itu, butuh apa dia? Beras, kasih beras. Macam betul aja. Emang ada Pak Ustadz? Ada di TikTok. Enggak, kalau aslinya enggak tahu saya. Tak boleh lah. Tak boleh. Iya kan? Nah, kita sholat diajarkan kita untuk tidak sombong. Mulai takbir, Allahu Akbar, ternyata engkau yang besar ya Allah. Aku nih apalah kecil. Ketika sujud. Ya, itulah. Maka, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan menolak fahsya, dosa fahsya. Iya, dan mungkar. Jadi kalau orang betul-betul sholatnya dilaksanakan, maka dia jika tidak bermaksiat lagi, dia juga tidak berbangga-bangga dengan hartanya yang banyak, dia juga tidak akan membanggakan dirinya karena punya jabatan tinggi, merasa ganteng, merasa cantik, merasa gagah, tak ada lagi. Karena itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukrahul jahru bitasyahudi wassalati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a wa tasbih. Dimakruhkan membaca tasahud dengan suara keras. At-tahiyatul mubarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tempeleng aja kalau ada kayak gitu. Ini bikin kaget.
Jadi tidak boleh mengeraskan, jadi santai aja. Karena pelan. Kenapa? Karena kita membaca sholawat kepada Nabi SAW dan penghormatan kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatillah. Kemudian doa dan tasbih. Semuanya itu pelan. Jadi kita pertanyaan Bu.